Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya tentang gagal bayar di aplikasi Rupiah Cepat atau Rucep teman-teman. Buat teman-teman yang pada telat bayar untuk saat ini, yang pengen tahu resikonya seperti apa, kalian simak video ini sampai selesai. Agar teman-teman yang telat bayar itu tidak gagal paham teman-teman ya. Karena banyak teman-teman yang komentar bertanya tentang bang resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Rucep, apakah sebar data? Apakah ada DC lapangannya? Nah, itu yang sering ditanyakan. Makanya di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman pribadi dan juga sesuai pengalaman dari teman-teman subscriber juga yang sering sharing sama saya teman-teman ya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, banyak sekali teman-teman subscriber yang bertanya, bang, resiko telat bayar di aplikasi Rucep seperti apa? Apakah sebar data? Apakah ada DC lapangannya? Nah, di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Rucep yaitu 3.350.000 sekian-sekian. Nah, teman-teman bisa lihat nah. Ini ya kan? Ini keterlambatan 12 hari, artinya sudah telat 2 minggu. Nah, pertanyaan dari teman-teman, "Bang, kalau kita telat bayar, apakah sebar data untuk aplikasi Rucep atau Rupiah Cepat?" Untuk sebar data sebenarnya tergantung teman-teman sih, ya. Tergantung teman-teman bagaimana cara menyikapi misalkan kalian telat bayar. Karena banyak sekali teman-teman yang mengeluh ya. Karena kalau telat bayar itu biasanya memang di WA satu hari bisa sampai 5 kali, bahkan sampai 10 kali. Nah, kemudian itu telat satu hari, 2 hari, 3 hari, biasanya ada semacam teror teman-teman. Teror ya seperti kalau Anda masih belum bayar hari ini, terpaksa data Anda kami alihkan atau kami sebar. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung teman-teman. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, kalau semacam WA kayak gitu, itu nggak bakalan. Karena untuk pengalaman saya pribadi, mulai dari awal itu nggak ada yang namanya sebar data. Cuman kalau teman-teman telat bayar, memang resiko yang paling utama itu diteror. Intinya kalian ditakut-takuti. Ya, kalau teman-teman takut bisa terjadi disebar data. Karena ada sebagian dari teman-teman subscriber yang, bang saya telat bayar kemudian beberapa kontak apa ya disebar kayak gitu kan, foto saya. Nah, itu biasanya ada semacam kayak gitu. Sebenarnya kalau itu teman-teman ada potensi disebar data itu ada. Karena banyak pinjol yang tidak mengaku dari pinjol, kemudian tiba-tiba sebar data. Nah, itu yang paling apa ya, yang paling parah sebenarnya kalau dari pinjol. Bukan dari pinjol dia menyebutin nama ini kayak gitu enggak. Pinjol itu tidak memberi nama aplikasinya kemudian tiba-tiba menghubungi di luar kondar atau misalkan sebar data. Nah, kayak gitu teman-teman. Bahkan kalau di tahun 2025 itu kalau pinjol kalian telat itu biasanya komen di Facebook atau di TikTok ataupun di IG kayak gitu. Nah, itu yang bikin teman-teman panik. Sebenarnya kalau dari saya itu nggak bakalan terjadi. Cuman ya komen ataupun ya ada sebar data mungkin satu orang atau 2 orang. Kayak gitu teman-teman. Makanya kalau saya telat bayar di pinjaman online itu nggak pernah takut dan tidak pernah panik. Bahkan kalau saya diteror, saya teror balik. Nah, misalkan saya bang nggak kuat, apa ya, mental saya nggak kuat misalkan diteror. Kalian abaikan aja gitu loh, abaikan aja, nggak usah takut. Intinya kalau kalian dapat WA dari pihak penagih, kalian nggak usah memblokir, karena memblokir nomor itu biasanya dari pihak penagih itu menganggap kalian itu panik dan takut. Makanya ada sebagian dari teman-teman yang disebar data karena kalian sudah takut gitu loh. Kalau kalian berani kayak saya, kayak video-video saya itu, kalau saya di WA saya balas, bahkan saya telepon kayak gitu kan, itu nggak bakalan berani DC-nya. Karena semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti oleh pihak penagih kayak gitu. Makanya kalau saya berani telepon-telepon DC kayak gitu, itu besoknya sudah nggak ada WA lagi, mungkin 1 bulan gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Intinya kalau telat bayar itu tidak wajib disebar data. Makanya buat teman-teman yang ada tagihan, kemudian ada yang WA, kalian nggak usah blokir lah, diamin aja nggak apa-apa, itu aman insya Allah ya, nggak sampai terjadi sebar data lah ya.
Nah, kemudian pertanyaan dari teman-teman subscriber juga, Bang, apakah aplikasi Rucep ada DC lapangannya? Sebenarnya kalau untuk DC lapangan untuk aplikasi Rucep sejauh ini di tahun 2024-25 itu masih belum ada, teman-teman. Ya, masih belum ada untuk DC, tapi cara penagihannya itu biasanya kalau teman-teman sudah lewat 2 minggu atau 3 minggu itu kebanyakan dapat WA DC atau tim kolektor hari ini mau ada kunjungan ke rumah Anda, tolong siapkan dana full kayak gitu kan. Itu hanya nakut-nakuti teman-teman. Banyak teman-teman yang telat bayar kemudian dapat WA DC mau datang, minta Sherlock, hari ini posisi Anda di mana sekarang. Nah, itu nakut-nakuti loh ya. Makanya teman-teman harus kuat mental. Ya, kalau kalian nggak kuat mental, kalian sering-sering nonton video saya lah agar mental kalian kuat seperti itu. Ya, jadi untuk aplikasi Rucep sejauh ini tidak ada yang namanya DC. Ya, aman. Oke teman-teman, terima kasih ya. Nanti saya update lagi untuk aplikasi Rucep ini. Ini keterlambatan 2 minggu aman bang, aman. Cuman WA ya tetap aja kalau ditagih sih. Tapi masalah sebar data nggak ada. Ya teror, intinya kalau teman-teman telat bayar itu teror itu nggak henti-henti gitu loh. Makanya kalau teman-teman berani kayak saya, kalian telepon aja gitu loh. Jangan takut gitu loh. Kalau kalian berani kayak gitu dari pinjol, diem gitu loh. Karena kalian berani gitu loh. Karena pinjol itu ya apa ya, mencari orang-orang yang panik kayak gitu. Semakin kalian panik semakin ditakut-takuti kayak gitu. Nah, itu model-model pinjol ya kayak gitu teman-teman. Ya jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini mungkin teman-teman sudah penasaran atau pengen tahu resikonya untuk sebar data itu nggak ada. Makanya teman-teman yakinlah pada diri sendiri. Nggak usah terlalu takut dapat WA, dapat apa, dapat chat. Nggak usah takut, nggak usah panik. Ya santai aja gitu loh. Kemudian untuk DC lapangan juga nggak ada, aman kok ya. Jadi aman. Ini tagihan 3 juta ada berapa cicilan ini? 1 2 3 4 5, ada 5 cicilan teman-teman. Ini ada yang telat 1 hari, 6 hari, 9 hari, 11 hari, 12 hari. Totalnya total keseluruhan ini 3.500.000. Nanti ini mas apa ya, bakalan bertambah karena ini sudah plus bunga. Jadi tiap hari kalau kalian telat bayar itu pastinya bertambah untuk bunganya. Itu biasanya stopnya itu di 2 bulan atau 3 bulan. Kalau kalian masih belum bayar itu baru stop. Kalau kalian masih telat 1 minggu 2 minggu ya masih tetap berjalan terus bunganya gitu. Masalah bunga tergantung berapa besar pinjaman kalian kayak gitu ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Misalkan masih kurang jelas kalian bisa komen aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.